Pola pikir seperti ini harus kita rubah. Kalau tekniknya dibatasi, wajar siswa kita lambat untuk berkembang. Teman-teman boleh menambahi di komentar di bawah ya. Bagaimana menurut kalian tentang pelatih yang membatasi teknik para siswa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya, Denny Aprisani, dalam channel YouTube Denny WW. Nah, sahabat pencak silat sekalian, sahabat Denny WW dan sahabat bela diri, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tips sharing-sharing ya tentang bagaimana sih supaya siswa kita itu cepat berkembang dalam sambung atau sparring. Banyak juga, Mas Denny, kok di tempat saya siswanya sambung atau sparringnya gitu-gitu aja sih. Mas Denny, kok tempat Mas Denny siswanya sudah bisa boleh melakukan tendangan ini, sudah dikasih teknik guntingan, bantingan. Sedangkan kalau di tempat saya siswanya kalau sabuk ini tekniknya segini. Naik tingkat lagi sabuknya baru dapat tendangan. Naik sabuk lagi baru dia dapat teknik guntingan. Nah, pola pikir seperti ini harus kita rubah. Ya, karena apa? Karena untuk materi teknik itu nggak ada batasan ya. Kalau materi senam, jurus itu baru ada tingkatan-tingkatannya. Kalau tekniknya dibatasi, wajar siswa kita lambat untuk berkembang. Karena apa? Misalkan seperti ini. Kalau misalkan ya, contohnya di organisasi saya atau organisasi lain bebas kok. Ini contohnya dari organisasi saya. Misalkan sabuk polos, belum boleh tendangan T, belum boleh melakukan teknik bantingan atau guntingan. Jadi sambungnya polos, cuman pukul, tendangnya itu saja. Makanya dia nggak berkembang ya. Terus juga misalkan sabuk jambon tidak boleh melakukan teknik ini. Itu dibatasi tekniknya. Nah, di sini pola pikirnya harus kita rubah. Kalau ditahan seperti itu, ini sulit untuk berkembang. Kalau prinsip saya ya, kalau dia polos baru masuk saja tekniknya sudah bagus, apalagi kalau dia sudah naik tingkat, bahkan sudah menjadi pelatih, dia akan lebih bagus lagi. Nah, di sini pola pikir atau mindset kita harus kita rubah. Ya, kalau untuk teknik siswa itu dikasihin aja. Dikasihin. Kalau dia polos saja udah bagus, ya kita seneng. Kalau dibatasin, mau ikut bertandingin saja kita nggak bisa. Kalau pola pikirnya seperti ini ya, misalkan polos nggak boleh bantingan, guntingan, atau tendangan bedabel itu nggak boleh. Bagaimana kalau siswa kita itu mau ikut pertandingan? Apalagi sekarang di pertandingan itu sudah jenjangnya sudah banyak kategorinya. Dari SD ya, usia dini, SMP, SMA, mahasiswa, bahkan dewasa. Sudah ada kategori. Nah, untuk kategori usia dini itu kan SD nih. SD biasanya kan siswa-siswa baru atau siswa polos seperti itu kan. Nah, kalau dia tidak boleh melakukan teknik misalkan seperti B-double, ya, bantingan, guntingan, bagaimana siswa kita itu mau ikut bertanding seperti tunggal? Tunggal ada teknik tendangan B-double, ya, ada teknik guntingan. Kalau nggak boleh, siswa kita nggak berkembang juga untuk di dunia prestasi, bukan cuman di sambungnya saja, di sparringnya saja. Nah, di sini marilah kita rubah mindset ya para pelatih. Intinya kalau namanya teknik itu bersifat umum. Jadi teknik semua perguruan itu mempelajari. Bukan cuma organisasi itu. Teknik itu biasanya sama, tapi biasanya beda penyebutan. Misalkan tendangan T, di sana tendangan apa gitu ya. Penyebutannya beda, tapi sama untuk teknik. Yang membedakan adalah yaitu biasanya dari jurus-jurus dalam organisasi pencak silat itu sendiri. Ya, semoga ini bisa merubah mindset pola pikir ya. Jangan kekang siswa kalian, jangan tahan kemampuan siswa kalian. Kalau dia dari kecil sudah bagus ya, insya Allah kedepannya akan bagus. Terus ada yang bilang, Mas Denny, kalau dia berhenti sudah mendapatkan teknik, ya itu nggak apa-apa, itu urusan dia. Yang penting senam jurusnya kita tetap batasi pada sabuk-sabuknya. Tapi kalau teknik ya terserah, karena kita ngelatih ya ikhlas. Yang namanya teknik, kalau nggak di organisasi kita, di perguruan lain atau organisasi lain juga sama tekniknya. Makanya kalau saya membuat video, misalkan tutorial tendangan ini ya, itu bukan materi
privasi dari organisasi atau perguruan ya. Karena apa? Karena kalau bentuknya teknik itu bentuknya umum. Kalau kita dibatasi misalkan saya ini nggak boleh sembarangan memberi teknik ke perguruan lain. Nah, lantas bagaimana kalau saya menjadi pelatih IPSI yang harus melatih organisasi lain? Ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau bentuknya teknik itu bebas. Semua perguruan boleh mempelajari. Ingat, teknik ya, bukan jurus. Kalau jurus itu baru kembali ke privasi perguruan atau organisasi itu masing-masing. Nah, kalau teknik semua bisa mempelajarin. Dan buat para pelatih, kasihlah latihlah adik-adiknya dari polos ya. Jangan batasi teknik dia. Kita lihat kalau kemampuan dia, wah, kita ini bisa melihat nih. Ini bakal kalau diturunin tanding ini bagus nih. Turunin kategori TGR bagus nih. Makanya kita lihat ketika dia polos, kasih aja tendangan ini, tendangan ini kita kasih ya. Kita lihat siswa kita ini bagusnya untuk kategori seni atau kategori fight. Nah, disinilah para pelatih harus membuka mata ya. Jangan membatasin. Susah sih kalau misalkan kita berdebat dengan yang sedikit fanatik. Makanya di sini pentingnya kita tuh banyak bergaul ya, banyak bergaul biar pola pikir kita berkembang. Dan ini kita sharing-sharing bersama demi kebaikan kita bersama ya. Baik itu organisasi saya, organisasi lain, perguruan yang lain maupun bela diri lain ya. Di sini kita sharing-sharing dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Teman-teman juga misalkan apa yang saya sampaikan ini kurang sependapat atau sependapat juga, teman-teman boleh menambahi di komentar di bawah ya. Bagaimana menurut kalian tentang pelatih yang membatasi teknik para siswa. Misalkan tidak sabuk polos tidak boleh melakukan tendangan T, tidak boleh membanting ya. Kalau menurut saya itu membatasi teknik atau kemampuan dia. Kalau kita punya pola pikir seperti itu, adik-adik kita tidak akan berkembang. Selagi kita punya ilmu, kasihlah materi, teknik, ya kasihlah semua teknik-teknik itu. Tinggal, kenapa sih dari polos kita kasih banyak teknik ya? Polos itu dia misalkan menerima banyak teknik. Ketika dia naik tingkat, dia sudah matengin tekniknya lagi. Bukan mempelajari teknik itu lagi. Ingat ya, ketika dia sudah di dasar, kasih aja beberapa teknik. Banyakin aja tekniknya. Setelah dia naik tingkat, dia bukan mempelajari teknik itu lagi, tetapi memantapkan teknik dari materi yang sudah diberi para pelatih tadi. Ya, teman-teman. Mungkin itu saja sih yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang, mohon maaf. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mengedukasi, ya, sharing-sharing. Dan apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Ini demi sharing-sharing kita bersama. Ya, dan demi kemajuan pencak silat juga dan bela diri lain juga nggak masalah ya. Pokoknya di channel saya ini bebas, mau itu pencak silat maupun bela diri lain, semuanya bisa mengambil inti dari motivasi yang saya sampaikan juga. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan, bye bye.